Hadirin, kalau kita banyak minta ke Allah, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Ini hadisnya seperti ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah niscaya akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Ini orang yang ihsan kalau udah begini, ya. Idza sa'alta fas'alillah, jikalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta tolong, wasta'in billah, mintalah tolong hanya kepada Allah. Karena hanya Allah. Dan sekiranya bergabung jin dan manusia, ya, ketahuilah wa'lam, ketahuilah seandainya jin manusia akan memberikan manfaat kepada kita, tidak akan datang itu manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Dan jikalau jin manusia gabung akan memberikan mudarat kepada kita, nggak kejadian itu mudarat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan harus kita jalani. Makanya jangan ngarap-ngarap dari orang, ngarap-ngarap dari Allah penguasa takdir. Kalau semua sudah tertulis, mau ngapain kita ikhtiar? Kita ikhtiar supaya mendapatkan takdir terbaik kita. Semua tertulis. Kalau kamu pelit, ini takdirnya. Kalau kamu takwa, ini takdirnya. Kalau kamu syukur, takdirnya ditambah nikmat oleh Allah. Kalau kamu milih kufur, takdirnya azab akan pedih. Semua tertulis. Ada yang tidak bisa milih. Kayak ibu jadi ibu-ibu, nggak milih kan? Enggak. Saya juga nggak mesen jadi lelaki. Saya nggak pesan lahir dari ibu bapak saya. Ya. Saya juga nggak pesan jadi orang Indonesia dengan wajah seperti ini. Nggak pesan. Ini tinggal ridho kalau yang tidak bisa diubah. Tapi ini takdir punten ya. Takdir jadi kiai juga. Saya juga nggak ngerti ya. Boro-boro yang lain, saya aja yang ngejalanin kok jadi begini. Kok ada pesantren? Udah tertulis di Lauh Mahfud, tinggal jadi kiai bener atau kiai error itu. Kiai yang ngajak mencintai Allah atau kiai yang ngajak pecinta dunia. Sudah ada catatannya. Walaupun daun jatuh sudah tertulis di Lauh Mahfud. Masa saya segede gini nggak ada tulisannya ya? Makanya kita belajar agama, kita amalkan supaya kita bergerak ke takdir yang Allah sukai. Di antaranya ini, jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Kalau kita nggak ngarap-ngarap dari makhluk, orang itu suka. Bukan orang itu suka, Allah membalikan hatinya jadi suka ke kita. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Kalau kita minta ke Allah, Allah suka. Makin sering minta, makin suka. Karena doa itu zikrullah. Dan la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Diubahnya tuh dari satu takdir ke takdir lain, tidak pernah keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Tapi kalau kita minta-minta ke orang, orang tuh enek sama kita. Nah, Bu, Ibu, Bu, saya nyesel barusan agak keras. Maafkan ya Bu ya. Maafkan enggak? Alhamdulillah. Tuh galak amat ya. Padahal Ibu lebih galak dari saya. Enggak apa-apa Bu ya. Jangan minta ke makhluk kecuali minta dulu ke pemilik makhluk. Jadi kalau Ibu mau minta ke suami, maksud minta ini luas ya.
atau suami mau minta sesuatu ke istri, lapor dulu kepada pemilik istri. Siapa? Allah. Ibu mau minta sesuatu ke suami, misalkan belanjaan sudah habis. Ya Allah, Engkau sudah tahu belanjaan habis, semoga Engkau titipkan ke suami. Pak, kalau sudah ada rezekinya, kita sudah tidak ada beras. Belum ada, Bu. Iya, ada di sisi Allah, tapi kita harus lebih ikhtiar, Pak. Mungkin kita kurang tobat. Tenang. Kalaupun harus pinjam ke tetangga, ke teman, ke saudara, mulut bicara, hati ke Allah. Ya Allah, bayaran anak sudah waktunya, Engkau Maha tahu, tapi belum ada uangnya, Engkau Maha tahu. Saya niat pinjam kepada saudara saya, Engkaulah satu-satunya pemberi rezeki. Kang, maaf, ini anak sudah telat 2 minggu belum bayaran, saya belum ada uang. Kalau ada uang lebih saya berniat pinjam. Insya Allah saya akan mengembalikan, tapi belum janji kapan waktunya, karena belum kebayang bakal ada buat bayarnya. Jangan kecil hati, Kang. Allah lah yang memberi rezeki. Aduh punten, kok sama ya? Saya juga belum bayar ya, anak-anak belum bayar kontrakan. Alhamdulillah, nggak ada kecewa. Bohong, itu mobil bagus, ini baru beli di sana. Nggak boleh gitu. Kalau bergantung ke Allah, ngelamar kerja, tenang saja, lamar kerja. Tidak usah menghibah-hibah, memelas, tolonglah saya tidak punya. Jangan. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau kita makin menghibah ke manusia, kita menganggap manusia pemberi karunia. Udah bicara saja baik-baik. Normal, wajar. Karena kita yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke kita, nanti akan ada jalan kita ketemu dengan jalannya rezeki itu. Misal ya, dulu pernah diceritakan di sini, ada seorang yang nangis di masjid itu karena istrinya mau melahirkan dan uangnya tidak cukup. Dia minta ke Allah. Subuh tuh, imam habis sholat subuh, ini kisah nyata, hanya saya lupa berapa jumlahnya dan bukan di Indonesia. Kenapa Bapak menangis? Ya, istri saya mau melahirkan hari ini, mungkin nanti oleh besok, tapi saya belum cukup uang, saya sedang minta ke Allah. Berapa jumlahnya? Katakanlah ya 10 juta misal. Selesai itu, habis imam sholat tuh, tiba-tiba datang tamu. Imam, boleh saya konsultasi? Ya, saya ada niat berzakat, tapi saya ingin sekali diberikan kepada orang yang sangat perlu. Saya mau ngasih zakat 10 juta. Langsung imam nangis. Yang berzakat heran, kenapa saya mau zakat imam nangis? Kenapa imam nangis? Coba temuin itu yang sedang itikaf di sana. Ayo, akhirnya temui. Coba ceritakan, saya sudah niat zakat. Saya berharap zakat ini dipakai oleh orang yang sangat perlu. Saya mau berzakat 10 juta. Lagi nangis itu. Ditanya, kenapa Bapak nangis? Karena saya dari tadi sudah doa kalau minta 10 juta. Aja sekarang yang punya uang nangis ya. Jadi tiga-tiganya nangis. Betapa Allah mengatur, ini kisah nyata hadirin. Dan tidak rumit bagi Allah mengatur semua itu. Mengatur jagad saja begitu mudah. Apalagi mengatur lalu lintas rezeki yang mudah saja. Buat kita mungkin ini menakjubkan. Tapi ya bagi Allah semuanya makhluk itu diurus oleh Allah.
Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Setiap saat semua makhluk ini meminta kepada Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus makhluk-makhluknya. Tadi surat Ar-Rahman ayat berapa? Punten. Udah mulai sekarang latih, nggak usah pengen apa-apa. Misalkan ada ibu-ibu bawa kue 5, aduh bu, ini bandros tuh enak sekali. Ada 5, 5-5-nya enak. Ibu teh, badai 5-5 nadi imam, udah gitu. Jangan ngomong, udah alhamdulillah. Ya Allah, betapa berat ujian ini. Tiba-tiba ada lagi yang ngirim 5. Ibu udah punya bandros 5, ibu belum punya, ya saya mau ngasih ke yang ini, jadi 10 bandrosnya. Tenang kita, menizar olimpisan jangan. Enggak makan bandros nggak apa-apa. Sama, tetangga dikirim kita enggak apa-apa sama sekali. Jangan ngarep-ngarep apa-apa. Jangan suka sibuk ngontak saudara-saudara yang banyak uang karena ngarep-ngarep dikasih. Itu katanya beli handphone baru, handphone yang lama dikemanain, pengen dikasihin itu. Cicing, diam. Pakai aja handphone yang ada. Tapi handphone saya jadul, bagus, nggak bisa segala dilihat, ya kan? Udah, jangan pengen apa yang ada di orang. Jangan ngebanding-banding dengan rumah tetangga, beda-beda takdirnya. Jangankan sekomplek, jangankan se-RT, seibu sebapak saja, beda-beda garis rezeki teh, ya. Udah, nggak usah ngebanding-banding, cicing, syukuri yang ada. Enak begitu? Dengernya enak tidak? Dengernya enak tidak? Apalagi yang mengamalkan, anteng hidup teh. Bu, nggak kepengen mercy kayak gitu? Enggak pak. Kenapa nggak pengen? Nggak kepengen? Nggak mau kapeser ku bapak kenapa? Dalah hidup mah, mending nyukurin yang ada. Beda-beda kapling takdir teh. Ingat pengajian yang lalu, tiap diantara kita tuh punya kapling takdir masing-masing. 1, 2, dalam perjalanan hidup tuh episodenya beda-beda. Tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Ini saya lihat banyak, saya tidak nyebut sesepuh ya, senior. Udah agak lama kan di dunia. Sekarang waktu dengar ceramah Dr. Asep, judulnya Sehat dan Bahagia di Usia Lansia. Saya tanya, dok, lansia teh mulai berapa? 60, oh kebuk. Berarti saya lansia. Ya 60 tahun lebih sudah saya jalanin hidup ini. Benar-benar nggak terdeteksi tuh apa yang akan terjadi tuh. Jangankan tahun ke tahun, ini pulang dari sini saja nggak tahu apa yang bakal terjadi. Benar? Alhamdulillah anak-anak sehat. Itu teh yatim piatu atau ada orang tuanya? Wow, jangan gitu. Orang tua lagi sibuk. Husnuzon saja, disimpan di rumah, siapa yang jaga, benar? Nah, intinya panitia gitu ya. Jadi latih walaupun ke suami. Suami saya pelit, sudah minta ke Allah. Aduh.
Dosa, bener Bu. Ibu ini bahagia, dosa. Dah, jangan. Istri lagi ngambek. Jangan marah-marah Bu. Tambah marah. Kata siapa marah-marah? Gitu. Ini bukan marah-marah Pak. Ini adalah curhat. Apa dengar nggak? Jawab dong. Pasti jawab. Kan dari tadi jawab. Tuh, selalu ada jawabannya. Pusing kan? Ini ngelapor ke Allah. Istri ciptaan siapa Pak? Milik siapa? Dalam genggaman siapa? Siapa yang ngebulak-balik hati istri? Ya. Kalau istri Bapak misalkan sedang tidak stabil, sedang marah, jengkel, hormonnya lagi riweuh, ngambek di rumah, cicing wirid ya, pelan tapi zikir-zikir, mana buktinya? Ya Allah, titip istri ini, Engkaulah yang bisa menyabarkan, Engkau yang bisa menenangkan. Apa komat kami Pak? Lagi doa. Doa apa? Ya doa supaya ibu dimuliakan dunia. Amin, amin. Gitu atuh. Yang bagus. Dan bertengkar mah nggak menyelesaikan masalah, betul? Dan kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Termasuk ke anak. Kalau punya anak cucu rada belum mau ibadah, bangun, sholat subuh. Sholat. Lelaki yang sholat di rumah, lelaki solehah. Kata mertua tong gitu siapa nih? Jadi ngambek mertua ada jarang ke masjid. Dah peluk anak. Beli yang baik. Peluk, kalau anaknya masih memungkinkan dipeluk, kecup keningnya, kecup rambutnya, sambil hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, ini anak milikmu, anak dalam genggamanmu. Ampuni saya belum jadi orang tua yang baik ya Allah, belum bisa amanah mengurus titipanmu ini. Ampuni saya ya Rabb, izinkan anak ini jadi anak soleh. Engkau yang membulak-balik hati. Peluk, bangun sayang, sudah waktunya subuh. Ayo nak. Malas. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan. Lihat nanti, kalau Allah menghendaki mah bangun dia. Dari bangun, kamu jadi apa nanti? Mau ke surga, mau ke neraka? Yang benar dong jadi anak. Kata si anak, aduh teman saya nggak pernah sholat, baik-baik aja ngomongnya. Ya, ibu rajin sholat kok galak bener. Jangan-jangan sholat yang bikin galak ya. Ayo Bu, kenapa kita jengkel? Ngandelin diri, tidak ngandelin Allah. Nah Allah dulu, Allah melihat. Dengar. Wa idza sa'alaka ibadi itu Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 186. Pernah dibahas di sini. Kita simak ya. Wa idza sa'alaka ibadi. Al-Baqarah 186. Sudah ada? Surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan perintah kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Terima kasih, jazakallah. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, jawablah, aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku. Idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka patuh saja. Apa yang Allah suruh patuh. Falyu'minu bi, dan yakin kepada Allah agar kalian senantiasa dalam kebenaran. Udah tenang, patuh ke Allah. Belajar, amalkan lillahi ta'ala dan yakin nggak akan kemana-mana takdir itu. Nggak akan kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu. Nggak bisa dihalangin, nggak bisa dicegah, nggak bisa ditolak. Dan apa yang tidak Allah kehendaki untuk kita tidak pernah kejadian. Makanya orang yang paling menderita tuh orang yang sangat menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam rencana Allah buat dia. Makanya nanti kalau pemilihan presiden, misalkan Bapak jadi capres ya, saya boro-boro jadi capres, istri saya juga nggak milih saya, gitu. Biasa-biasa sajalah ya, lihat dunia itu biasa lah, kalau jangan biasalah, cuman wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Kemuliaan asli bukan dari casing, tapi dari isi dan amal. Terima kasih Ibu Bapak sekalian.